Kemudian walayab suku, jangan maksiat kita ke Allah selama puasa. Karena apa tuh di depan kata Kangjeng Nabi, as-saumu al-jannah, puasa adalah pahalanya adalah surga. Walayab suku, jangan maksiat ke Allah Subhanahu wa taala selama kita berpuasa. Jangan ya, diantaranya. Kemudian walayajhalu, jangan bodoh kita, jangan jadi puasa orang bodoh. Karena apa? Tuh pahalanya apa? Enggak tertarik. As-saumul jannah, puasa adalah pahalanya surga. Hati-hati ya, ucapan kita dijaga, maksiat kita dijaga, terus kita jangan puasa jadi orang bodoh melulu. Supaya apa? Supaya dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. كالحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita mendengarkan guru kita Bapak Ustaz Taufik dan seluruh jemaah Majelis Islam Kuwait yang semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di hari yang ke-14. Begitupun alhamdulillah kita bisa kembali dan dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu puasa. Mudah-mudahan dua kewajiban ini yang kita laksanakan mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan sebagai contoh suri teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan contoh sunnah beliau, kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan dari akhirat kita berhak mendampingi beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru kita, jamaah Majelis Islam Kuwait yang telah terdahulu. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Bilbarokah wal maghfirah wa bisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita membacakan selawat Nabi. Mudah-mudahan dengan selawat Nabi segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammadun
سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الآمرون كيف لا أحد أبر في القول لا ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من أنوذ به سواك عند حلول الحادث الآمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تتابع يسلم في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الكبائر في الغفران كالأمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم التابعين لهم أهل التقى والعلم والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم وبارك عليه Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sunah-sunah di dalam puasa. Hadirin sahabat-sahabat Al-Quran yang saya hormati, pagi hari ini mari kita sama-sama dengarkan penjelasan Sunah-sunah dalam sunnah-sunnah dalam menjalankan ibadah puasa. Yang sampaikan oleh guru kita, Bapak Ustaz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyati wa lil baiti tahirin azmain syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati qutbi rabbani ta'ala ala sanasa muhyiddin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirrul aziju sayyidillah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ususan haza mu'allif kitab Syaikhudin bin Abdul Aziz Al-Maribari wa barakatuhu junubahu wa ja'ala jannata maswahu wa bi barakati mu'allifihi ikdi hajati wa man tabi'ani Syaikhudillah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minas rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazzainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma aftah abwabal barakah, Allahumma aftah abwabar rahmah, Allahumma aftah abwabal rizki, Allahumma aftah abwabal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ani wa bil ulumihi amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa nudibalan den sunahaken imsakun oponahan limaridin terhadap orang yang sakit, sapia yang sembuh yasim marid, asnan hari ing tengah-tengah hari, muktiron halnya batal. Wa nudibalan den sunahaken imsakul musafiri oponahannya orang yang jalan, kudima yang nyampe ya si musafir, asnan hari tengah-tengah hari. Wanudibalan dan sunahakan imsakun oponahan puasa liha idin bagi orang yang head, toharot yang bersih ya head, asnana hari tengah-tengah hari. Alhamdulillah, puji syukur hakikat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sama kita, nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita masih bisa ibadah, yaitu puasa di dalam bulan Ramadan ini. Makanya puasa di dalam bulan Ramadan itu bukan main. Hebatnya itu puasa, kata Kangjeng Nabi, as-saumul jannah. Puasa adalah, orang yang berpuasa adalah pahalanya surga dari Allah. Oleh karena pahalanya surga, faijakana saumu ahadikum falayarfasu walayabsuku walayadhal. Oleh karena pahalanya puasa itu adalah surga, maka puasanya kamu semua satu diantaranya falayarfasu, maka jangan berkata bohong, jangan berkata jorok, jangan berkata kotor ketika kita berpuasa, lagi ibadah kita. Begitu kita niat itu ibadah, sama dengan haji. Begitu mau jalan haji sama dengan itu, falayarfasu walayabsuku. Tidak boleh, bahkan di dalam bab haji mah wala jidalah, tidak boleh permusuhan.
Ya sama puasa juga. Ngetin, kita dalam ibadah nih, dari mulai niat kita lagi ibadah, jangan berkata bohong, jangan berkata jorok, jangan berkata kotor kita. Nah ini. Kemudian walayab suku, jangan maksiat kita ke Allah selama puasa. Karena apa tuh? Di depan kata Kangjeng Nabi, as-saumu al-jannah. Puasa adalah pahalanya adalah surga. Walayab suku, jangan maksiat ke Allah Subhanahu wa taala selama kita berpuasa. Jangan ya, diantaranya. Kemudian walayajhalu, jangan bodoh kita, jangan jadi puasa orang bodoh. Karena apa tuh? Pahalanya apa? Enggak tertarik. As-saumul jannah. Puasa adalah pahalanya surga. Hati-hati ya, ucapan kita dijaga, maksiat kita dijaga, terus kita jangan puasa jadi orang bodoh melulu. Supaya apa? Supaya dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya ini bulan, di dalam kitab Bahzatul Anwar dikatakan begini, Hukiana majusian ro'a ibnahu fi Ramadan yaqulu bisuk daraba bihi wa qala lima lam tuhafid hurmatal muslim fi Ramadan. Di dalam kitab Bahjatul Anwar ini mulianya bulan Ramadan, orang yang memuliainya aja di bulan Ramadan pahalanya besar. Di antaranya begini, ada hikayat dulu anna majusian, sesungguhnya orang majusi itu adalah penyembah api. Ro'a ibnahu, si majusi tadi melihat anaknya di dalam bulan Ramadan lagi makan di pasar. Kemudian si majusi tadi memukul anaknya yang lagi makan di pasar sambil berkata begini, lima lam tuhafid hurmatal muslimin fi Ramadan. Hei anakku, kenapa sih kamu enggak menghormati kepada orang muslim yang lagi puasa di bulan Ramadan ini? Kamu malah enak-enakan makan di pasar. Tuh gitu. Pamata, kemudian si majusi tadi meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, para ahu alimun fil manami ala saril lazzati fil jannah. Si majusi tadi diimpikan sama para alim bahwa si majusi tadi ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sambil ngomong begini, ya, si alim tadi yang ngimpi ke majusi, alasta majusian, bukankah kamu orang majusi? Bukankah kamu orang yang penyembah api? Kok kenapa kamu ada di surga? Gitu. Pakola, kata si majusi tadi, bala, iya memang saya orang majusi. Walakin sami'tu waqtal mauti nidaan min fawqi ya malaikati la tatrukuhu majusian pakromuhu bil Islam. Akan tetapi kami walakin sami'tu, akan tetapi kami mendengar sewaktu kami mau meninggal ada suara, di mana suara itu dari malaikat Allah, jangan tinggalkan si majusi tadi dalam keadaan kafir, karena majusi tadi adalah menghormati bulan Ramadan, menghormatinya aja begitu tuh. Makanya si majusi sebelum nyawanya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam. Makanya dia ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Faisaratu annal majusian la mahtarama Ramadan wa zadal iman. Pakai Pak Miman somahu wahtaramahu. Jadi peringatan sama kita, tahu isyarat sama kita, sesungguhnya majusi aja yang menghormati bulan Ramadan ketemu imannya, percayanya ke Allah, apalagi kita yang sedang puasa. Harus lebih meningkat percayanya kita ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hebatnya bulan Ramadan ini. Nah, ini bulan Ramadan diantaranya. Kali ini kita tentang sunnah-sunnah di dalam bulan puasa. Wasunna li shaimi Ramadan wa ghairihi tasawurun. Sunnah ketika di dalam bulan puasa kita mau puasa, atau selain daripada bulan puasa, kalau mau puasa harus sahur. Sahur itu hukumannya sunnah. Bahkan kata Kangjeng Nabi, tasyahuru paina fis suhur barokah. Ayo sahur kamu semua, karena di dalam sahur ada keberkahan. Sahur. Kapan ini waktunya sahur? Waktu binisbil lail, mulai sahnya sahur dapat kesunahan dari mulai jam 12 ke sono. Jam 12 malam ke sono, sebagian daripada malam itu udah termasuk sunnahnya sahur. Jadi kalau kita sahur jam 10 bukan sahur itu mah.
Oh, jam 11 bukan sahur. Jam 12 ke sono yang termasuk sahur waktunya, ya. Wa sunatairu malam yakob pisakin, sunnah ketika kita sahur harus mengairkan pisakin kalau nggak ada dalam keraguan. Nah, mau mepet ke imsak, sunnahnya begitu sunnahnya, ya. Kira-kira jam 4 lah di kita mah ya, jam 4 sahurnya atau setengah 4, kan harus ngerokok dulu si Waun mah. Waun ya kebagian gak kebagian kalau jam 4 masih batang si Haji. Jadi kata Kangjeng Nabi, sahur itu sunnahnya diakhirin wal abdalu tairu ilal waktu qoribil fajri. Abdolnya sahur diakhirkan sampai dekat waktu fajar, tuh dipepetin ke waktu fajar. Ini mah di kita mah jam sahur jam 2 ya, nggak dapat kesunahan. Sudah sahur 2 nggak sahur, nggak sunah, nggak abdol. Abdolnya itu mepet mau masuk fajar, pet. Wayasilu walau bijiratil mai, hasilnya itu sahur paling sedikit 1 tegukan air, bukan 1 piring, Waun, bukan 2 piring, tegukan air juga udah termasuk sahur gitu. Saya nggak punya apa-apa. Apalagi hujan, apalagi hujan si Waun mau keluar susah. Ya Allah, ini gimana? Udah ada air doang seteguk, udah niatin sahur jadi. Dapat kesunahan sahur tuh, dapat ya. Apa sih hikmahnya sahur ini? At-taqwa, supaya kuat. Hikmahnya sahur supaya kuat esok hari ketika kita puasa, itu hikmahnya. Jadi gitu. Ya jujuli soimi al-ibtirau al-ibtaru bihobarin nadin bil gurubi wa kajabisi mayazani. Boleh, waya jujur boleh lisoimin bagi orang yang berpuasa buka karena cerita orang yang adil bergurubi telah guru terah maghrib. Misalnya ada orang yang disebut orang adil, ada orang soleh lah, orang soleh di kita maya. Lu masih nongkrong aja di depan rumah, kenapa? Udah maghrib, udah azan, udah kita percaya dia orang soleh. Nah, saya. Tapi kalau yang ngebilangin orang fasik mah, reman mah jangan dipercaya. Reman, lu nongkrong lu, udah maghrib jangan dipercaya. Reman dia mah. Nah, beda ya. Atau boleh kita buka puasa bisimai azan ini, mendengar azan di masjid, setelah azan di masjid Allahu Akbar, buka kita boleh. Wayarumu lisakil luklu akhiran nahari hatta yazdaida wa mazalika lakutul sobru liyakin. Haram hukumannya bagi orang yang ragu al-hukmu makan akhiran nahar, ujung hari buka puasa kalau masih ragu mah haram, nggak boleh. Ini azan belum ya? Disebut belum azan, ini jamnya udah lewat, nggak tahunya mati jam dianya. Aduh, lewat azan mah malam udahin, waduh ragu makan dia haram makannya, nggak boleh, harus bener-bener yakin ya, benar-benar yakin baru kita buka puasa. Hingga kita harus menunggu hatta yastaida wa ma'azalika la khutwa sabur, yakin hingga kita harus hati-hati, disertai kehati-hatian itu sabar dulu sampai ada keyakinan. Yakin udah yakin. Lihat di HP juga udah banyak yang ajan, udah saya mah udah banyak udah posting tuh Pak Abdul Rahman di grup udah buka puasa pokoknya dah yakin. Wa sunnah tanzilul fitri jatai konal kurubu, sunnah hukumannya mempercepat buka puasa apabila kita sudah yakin. Di sunnah hukumannya mempercepat buka puasa apabila kita sudah yakin. Udah buru-buru tuh, jangan tar dulu. Jadi yang hebat itu adalah yang mempercepat buka puasa kalau sudah yakin, bukan yang ngelambatin. Kayak semacam sahur tadi, yang hebat itu adalah puasa orang yang sahur dibanding orang yang nggak sahur.
Orang yang nggak sahur dia bercerita, hebat gua mau puasa. Kenapa? Kagak sahur gua malam, coba gua, ya Allah keimanan gua itu segede gunung. Bukan hebat dong kayak begitu. Kagak nyunah kamu mau puasanya, kagak nyunah. Ya itu bedanya. Wa kana Kangjeng Nabi gimana bukanya Kangjeng Nabi ini memang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqiru qabla yusalliyal maghriba. Kangjeng Nabi mah buka puasanya sebelum sholat maghrib. Jadi sebelum sholat maghrib Kangjeng Nabi mah puasa buka dulu ya. Buka dulu udah aja di masjid. Aduh saya masjid aja dulu lah, sholat dulu ntar pulang sholat baru saya buka. Kagak boleh kayak begitu, nggak nyunah kayak Kangjeng Nabi. Kalau kita mau ngikutin Kangjeng Nabi, sebelum sholat maghrib Kangjeng Nabi mau buka puasa dulu. Ngerti? Kalau kita pingin ngikutin Kangjeng Nabi. Wa sunnah kaunu bitamrin, sunnah hukumannya kalau buka puasa bitamrin dengan kurma. Sunnahnya wal akmalu salah satu tamrin, sempurnanya 3 kurma, bukan sepiring. Wow, sepiring 1 kardus habis semua. Aduh, kita mau banyak puasanya, puasa dendam sih ya. Ya dendam kita. Wah nanti kalau maghrib datang, kardus habis dendam puasanya. Nah ini 3 butir sunnah. Bahkan kata Kangjeng Nabi di dalam hadis karena dukum saiman falyuktir ala tamrin, apabila ada salah satu di antara kamu semua berpuasa maka bukalah dengan kurma. Ya. Kalau nggak ada kurma gimana? Boro-boro kurma, boro-boro. Ya Allah, itu kalau lagi puasa tuh kecoa aja kayak kurma kelihatan anjing. Kalau lagi puasa itu kecoa kayak kurma. Ya Allah, ngelihat kecoa ini kurma bukan? Waduh, ya Allah, kan gitu ya Allah. Gimana kalau nggak menemukan kurma? Falal ma, maka pakai air putih aja. Jadi yang kedua sunnah buka puasa itu 1 kurma, kedua air putih. Nah, gimana coba kalau misalnya tidak ada kurma nih, la sayun abdul badat tamrin berulma, kata Imam Nawawi tidak ada perkara yang lebih abdul setelahnya kurma kecuali air putih, kata Imam Nawawi. Bakalan kata Syekh Ruyani mah begini, al-hulu abdul minal ma itu ipun teketin won. Kita kalau buka puasa langsung kopi mah itu hadisnya doib. Ya langsung jangan langsung nyeruput kopi, doib hadisnya. Kan yang manis-manis kolak aja langsung kagak boleh. Doib hadisnya nggak ada. Jadi pertama kita tadi kurma, kemudian air putih. Adapun yang langsung makan kolak hadisnya itu kagak ada. Gak ada yang manis-manis maka gak ada. Nanti kalau sudah beres air putih baru kita ngopi gitu tuh ya. Wa yusan wa yakuna qabal fitriyatan Allahumma lakasumtu ala likaprotu. Kalau orang yang bukannya pakai kurma, doanya begini, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aqtu. Tuh pakai kurma. Kalau pakai air saya tambahan jahabal joma wabdalat huruf wasabatal azru insya Allah. Kalau yang pakai air beda sama yang pakai kurma tadi. Kalau pakai kurma tadi dengetin. Kalau yang pakai kurma nih, wah buka puasanya yang pakai kurma doanya ini, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aqtu. 1. Kalau yang pakai air, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aqtu jahabal joma wabdalat huruf wasabatal ajru insya Allah. Doanya beda. Ini wa sunnah kabun nafsian itu fihi subatun. Sunnah hukumannya nahan keinginan dari barang subat. Nggak jelas itu barang. Makanannya kagak jelas, pengasih bukan, apa bukan, tapi ada di depan rumah kita. Nah, itu subat tuh masih subat. Jangan dulu dimakan, tahan.
Jangan sampai benar-benar itu yakin. Nggak taunya ponakan kita nganterin kitanya kagak ada, dia assalamualaikum kita masih tidur, ditaruh aja kolaknya itu di depan rumah kita, baru ketahuan, nah baru makan, gitu ya. Itu masih subhat. Wa sunaka punafsirin siami pisah waktu mubahatun minal masmuin wa mubsirin. Sunnah hukumannya nahan keinginan apa yang dilihat, apa yang didengar. Dengar duren, pingin duren. Lihat mata, lihat itu mata, kolok ini pengen. Terus sunnah kita nahan, tahan keinginan itu. Ya paling juga sudah satu tegukan air mah udah nggak ada nafsu itu udah berkurang aja ya. Siang mah ya Allah segala aja mau siang. Kalau udah aja minum minum air atau udah ngebatalin aja udah. Hilang tuh keinginannya, set aja hilang. Nah ini puasa itu begitu puasa. Wa kuryasi wa kun pada zawalin makruh hukumannya siwakun sikat gigi setelahnya tergelincirnya matahari jam 12 ke sono makruh. Jangan nyikat gigi makruh. Wa qabla ghurubi wa innama wa in akala karyan, walaupun kita habis tidur atau walaupun kita makan yang bau-bau, kalau udah jam 12 ke sono mah sikat gigi juga jadi makruh. Makruh di dalam bulan puasa, makruhnya di dalam puasa itu li anna karatu tuadi ila nuqsanil ibadah. Makruhnya puasa adalah mengurangi pahala ibadah kita ke Allah, itu makruhnya. Ya kalau kita melakukan makruh di dalam bulan puasa atau syarat-syarat puasa, pelanggaran dalam bulan puasa, kalimatnya makruh itu mengurangi pahala ibadah kita puasa ke Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Wa nudiba disunahkan bagi orang imsak nahan limaridin, bagi orang yang sakit sapias dan hari mutiron. Si saksi orang sakit tadi sembuh di tengah-tengah di siang hari, tengah-tengah hari sembuh dia. Pagi-pagi mah ya Allah itu orang kayak kelengger, ya Allah, diminumin dia, jam 10 sembuh dia, jam 10 tahan dia sunnah, nggak boleh makan lagi dia, nahannya dia nggak makannya dia sampai maghrib dapat pahala, sunnah ya. Ini memancing, orang yang belum pada mancing atau pagi-pagi ke Danau Cipondo, dia mah sudah mancing duluan, sedangkan di air mah banyak jin, kesurupan di sana. Waduh, digotong, waduh, ini orang digotong, minumin, diminumin dia, nggak puasa dia, sembuh udah diminumin mah sembuh. Apalagi dikasih kopi sama rokok, udah pasti sembuh ya Allah. Kalau sudah sembuh, nahannya itu udah jadi pahala dia, pahala sampai maghrib. Wa nu dibaim sakun limusafirin kudimas tanahari, sunnah hukumannya bagi orang yang musafir, dia nyampe ke kampungnya di tengah-tengah hari atau sebelum maghrib udah nyampe. Perkiraan kita ke Tasikmalaya ke Parahan 7 jam berangkat dari sini ya, 7 jam misalnya nih, ternyata kirain dia meleset ke 7 jam karena lebaran macet, lancar karena di sininya baca 2 bismillah majreha wa musaha inna rabbil ghafurur rahim, lancar jalannya semua sampai ke sana. Ternyata datang ke sana sebelum maghrib, sampai ke maghrib jangan walaupun nggak puasa jangan makan, sunnah hukumannya nahannya itu dapat pahala, nahannya dapat pahala, tuh sunnah-sunnahnya ya. Kemudian wa mimma yataqabbal saimi kapulisan an kulli muharramin kakizbin wa gibatin wa namimah. Dimuakadkan sunnah muakad, sunnah muakad sunnah yang diharuskan bagi orang yang berpuasa adalah kapulisanin, harus mencegah omongan kita dari yang diharamkan seperti bohong, gibah, ngadu-ngadu, jangan. Semua itu yang perkara tadi li annahu muhbitun lil azri, ngelebur dosa kita, ngelebur pahala kita, ngelebur pahala ibadah puasa kita. Hati ngomong. Bahkan walau satamawadu walada binapin ini suaimun marotain,
kalau ada orang saling permusuhan atau saling ngancam atau saling marah-marah, ucapkan sunnah, kita ucapkan begini, ini soimun 2 kali sunnah. Mau berantem dia, mau berantem, kita juga nih, ya Allah, ini nggak dilawan. Gimana dilawan? Gimana? Ini soimun 2 kali. Gitu. Kalau ada orang bohong, ngomongin begitu tuh. Orang lagi ngomongin, misalnya ngomongin bohong, apa namanya, lagi gibah di depan kita, ini soimun. Ingetin sama kita, ini soimun. Jangan, kamu jangan. Saya lagi puasa. Sunnah ngomong gitu, sunnah. Ngomong gitu ya itu dapat pahala. Ini soimun 2 kali. Kemudian wa yuwafidukat nawanan tanawil arami wasubati wal putini wa ususanin daliftar. Sunnah menjaga perut kita dari makanan yang sunnah menjaga perut kita dari makanan yang haram, subhat atau berlebihan, nggak boleh. Ya berlebihan juga nggak boleh. Mentang-mentang kita lagi ada habis sholat maghrib, segala dimakan. Akhirnya ketika itu si perut sudah kenyang, males segalanya, taraweh males karena perutnya kekenyangan, berat. Makanya kita sesuaikan dengan badan kita aja, ya. Cukup saya mah minum, habis minum saya mah ya makan kurma atau makanan ringan, kopi 1 gelas, ya. Kemudian pulang sholat baru makan. Itu yang bagus. Wa yajidu dan yabtara ilal halal wa min adabi, sebagian daripada adabnya puasa la yaksiru astasagilu bi amali dunya. Sebagian daripada adab-adabnya puasa, jangan memperbanyak atas sagilu bi umuri dunia, yaitu menyibukkan dengan perkara dunia. Ya Allah, perkara dunia disibukin terus, kecuali la duluyan bil haqihi, madorat karena ada haknya seperti pekerja, ya. Jadi tuntut kerja itu jam 8 sampai jam 5, itu mah pekerja, ya. Memang harus itu mah ada haknya pekerja. Ini mah nggak ada keikatan pekerjaan, nggak ada apa-apa. Ayo kita nyibukin diri kemana-mana, kelayang kemana-mana. Jangan, ya. Mending di rumah aja, megang Quran, megang tasbih, kan lebih bermanfaat dibanding kita ngelayap nggak parugu. Gimana coba tuh, ya. Di rumah aja. Sedangkan yang namanya resiko di luar banyak maksiatnya ke Allah dibanding di rumah mah. Kalau di luar makan maksiat kan, ya Allah, ya. Ini pihak mayal jamul kiamu bi atau hak memang kita harus nyari nafkah buat anak si istri kita, itu malah lain lagi ceritanya. Bali tabarruan alal ibadah, karena ibadah itu butuh ketenangan, wal ibadah tutup taju ila firogil qalbi wal badan liyasilu haqqaha. Ibadah itu perlu ketenangan kalbu, perlu ketenangan badan kita supaya nyampe haknya ibadah. Makanya ya para orang-orang soleh mah lihatnya tenang, pikirannya tenang, kalbunya. Nah, supaya nyampe dia mah haknya ibadah, karena ibadah itu harus tenang, nggak boleh gerasak gerusuk ibadah. Makanya nggak dibolehkan tuh orang-orang seperti tarawehnya orang-orang bodoh. Aduh ya Allah, itu taraweh kayak ngejar bangsat, kayak ngejar maling taraweh. Allahu Akbar, kayak ngejar maling taraweh, gimana kayak begitu? Perlu ketenangan, tenang aja, nyantai, semestinya aja. Ini wasuna mantaki di Ramadan iksaru sodako asru akhiru akidun. Ini orang Hamas nih kan Farhan di golongannya. Sunnah dimuakadkan, diharuskan harus memperbanyak sodako, apalagi tanggal 10 terakhir bulan Ramadan. Tuh satu, iksaru sodako di bulan Ramadan sunnah. Udah dapat pahala sodakonya, udah dapat kesunahannya lagi. Nah, sunnah. Wa sunnah tawsiyatan ala yairin wa isanin ala aqrabi wal jirani tiba. Sunnah hukumannya adalah menyenangkan anak istri kalau kita punya. Tanya satu-satu sama dia.
Nok mau buka sama apa nok? Saya mah es cendol. Yang gede tanya lagi, gede, cekal. Kamu mau makan apa? Oh, saya mah ini pak, jus. Wah, tanya sama kita satu-satu. Itu sunnah hukumannya kalau punya. Tapi kalau duitnya segitu-gitunya udah segitu aja, seadanya aja. Es kelapa 1 baskop udah semuanya itu aja. Kalau nggak punya, kalau punya tanya satu-satu keinginannya, karena keinginannya pasti beda-beda. Wa sunnatul firasmi ayain sawin qadira wa ila fa'ala nausur batin. Sunnah hukumannya memberikan bukaan kepada orang yang puasa. Ngerti-ngertiin. Makanya kita nanti bagi-bagi tajil kalau bisa intip-intip yang puasa. 2 kesunahannya. 1 iksaru sodako, 2 yuktiru soim. Jadi dapatnya 2 pahalanya. Ngintip tuh, ngintip penglemaan, ngintip yang puasa supaya dapat 2 kesunahannya. Nah ini. Wa sunama takidik surat tilawatil Quran. Sunnah hukumannya kita harus baca, memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan puasa ya. Karena bacaan Al-Quran itu syafian diqorihi bakal jadi penolong buat yang baca ke Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca di alam dunia itu kelak jadi penolong kita di hadapan Allah. Kata Al-Quran, ngomong tuh Al-Quran nanti yang kita baca, ya Allah benar dia suka baca saya. Kan ditanya kita wama kita buka apa sih kita buka Al-Quran. Nanti kalau kita nggak baca Al-Qurannya ngomong bohong ya Allah. Al-Quran orang mas kawin pakai Al-Quran aja kagak dibaca-baca itu mas kawin. Ditaruh di atas lemari doang sampai bulukan lagi kagak dibaca-baca itu. Ya Allah, ini hisab ke kita itu Al-Quran. Makanya baca semampunya kita, sebisanya kita. Bisa surat Al-Ikhlas saja, udah Al-Ikhlas saja bacain. Biar nanti didakwa di hadapan Allah dia ngomong, saya udah baca, bisa ngelawan kita, bisa ngelawan ya, bisa ada hujahnya kita. Nah ini. Wala berwaqatil qarin nahar pada subuh paling afdol waktu untuk baca Al-Quran di siang hari setelah sholat subuh. Paling afdol habis sholat subuh dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah subhanahu dari malam bulan. Dalam yakul lahu kufuwan mata maka udah kagak bisa ngelihat mata. Namanya juga udah tua ya. Mata udah nggak awas, huruf agak berbayang, nggak kelihatan. Tapi kalau kena duit mah awas mulu itu, walaupun orang begitu tuh kena duit mah karena bisa ngebedain aja. Nah, kalau malam hari paling abdol waktunya di waktu sahur, tuh di waktu sahur tuh paling abdol di waktu sahur. Wayam bagi sa'anul qorin at-tadbir, sunnah bagi orang yang baca, perlu bagi orang yang suka baca Al-Quran harus mikir-mikir maknanya Al-Quran, apa yang kita baca. Pikirin, lihat terjemahnya, gak paham, nanyain ke Ustaz, saya kagak paham, nah jelasin nanti ya. Nah ini terjemahnya kita harus tahu ya. Bahkan kata Abu Lais ini adalah seorang sufi, kata dia di dalam kitab Bustanul Arifin yang bagi ayuhat timal Quran insan nanti marotain, perlu bagi manusia itu di dalam setahun 2 kali hataman Al-Quran. Kata siapa? Kata Abu Lais, perlu dalam satu tahun itu 2 kali hatam Al-Quran. Bahkan kata Abu Hanifah man qara Al-Quran api kulis sanatin maratain faqad adhaqahu. Kalau orang, kata Imam Abu Hanifah nih, siapa orang yang baca Al-Quran di dalam 1 tahun 2 kali hataman baru nyampe haknya Al-Quran, belum abdol. Ya Allah, kalau abdol mah ya terus-terusan sebulan sekali hatam ya gak jauh lah dari waun lah kira-kira. Waun begitu tuh waun ya. Waun 1 bulan hatam ya Un ya. Yang dibacanya Al-Fatihah sama Qul Robinas ya hatam, ada ujung sama ujung. Waqala kata Ahmad bin Hanbal mayukrahu tayru khatimul Quran aksara min arba'ina yauman bilaudin. Ini mah lebih hebat lagi, kata Imam Ahmad bin Hanbal, makruh hukumannya mengakhirkan hatam Al-Quran
lebih banyak daripada 40 hari bila ujir tanpa ujir. Jadi kalau 41 hari makruh katanya nggak hatam Al-Quran. lebih hebat lagi nih kata Ahmad nih. Kalau 41 hari atau 42 hari hatam Al-Quran kata Imam Ahmad makruh. Harus 40 hari paling banyak tuh. Bang Haji tuh kayak Bang Haji lah percis lah ya Bang Haji ya. Bang Haji 40 hari hatam, 40 hari hatam. Ya gitu Bang Haji ya. Ya Allah, ngikutin Imam Ahmad. Imam Ahmad. Wa sunama takidik seru ibadah di Ramadan daripada inilah waktu sunnah hukumannya memperbanyak ibadah selama Ramadan. Ya Allah, ini Ramadan berkah, Ramadan mulia. Anggaplah Ramadan tahun ini kita Ramadan terakhir kali, kita belum tentu kita nyampe lagi Ramadan tahun depan. Gak ada yang ngejamin manusia bisa nyampe lagi ke Ramadan tahun depan. Makanya kita jangan ada waktu yang kebuang di bulan Ramadan ini. Entah kita nggak bisa itu sambil baca tasbih, sambil zikir, kalau nggak bisa Al-Quran, apa aja lah yang manfaat di bulan Ramadan ini ya. Itu diantaranya. Jangan sampai kita lewatkan, karena Ramadan ini waqasyuratul junub, pahalanya aja banyak sekali di dalam bulan Ramadan. Waliyana nafsal amratu bisyui masbuhatun, karena di bulan Ramadan itu hawa nafsu dipenjarain, diikat hawa nafsu, kita harus diikat sama kita, ikat keinginan diikat. Dengan diikatnya dengan apa? Biljui wal ats, dengan lapar dan haus. Kita lagi ngikat hawa nafsu nih, lagi lagi mempermainkan hawa nafsu kita nih, lagi tahu kita nih, lagi belajar tentang tentang cara mengendalikan hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini. Itu diantaranya. Wa sunnah mantakini di Ramadan itikaf pun dikit lagi sunnah hukumannya diharuskan sunnahnya itikaf di masjidin au rukbatihi biniyatihi. Sunnah hukumannya kita di bulan Ramadan memperbanyak iktikaf di masjid atau di emper masjid dengan niat. Iktikaf itu enggak cuma diam di masjid, harus ada niatnya baru jadi iktikaf. Ya, saya ke masjid dah, nah, niat saya iktikaf natan lillahi ta'ala, jadi dia. Kalau nggak diam duduk aja, dia nggak niat, nggak jadi iktikaf. Jadi iktikaf itu harus niat. Nah ini apa sih namanya itikaf? Namanya itikaf adalah wawalunsu wakokodri itu maninatus sholat biniat. Diam seseorang itu sekira-kira tumaninanya sholat. Tumaninanya sholat, kita baca subhanallah 3 kali, itu tumaninah sholat. Subhanallah, diam, subhanallah 3 kali, diam dulu, niat dia, jadi itikaf kita. Jadi harus diam dulu kitanya, diam dulu, tenang dulu di masjid, niat, tenang dulu, udah jadi itikafnya. Nah ini yusanui tikapun kulu waktin walau mutaro didan sunnah hukumannya itikaf tiap waktu walaupun balik dulu ke rumah, balik lagi ke masjid, niat lagi, balik lagi ke rumah, boleh kayak begitu, boleh ya. Jadi pagi-pagi kita ke masjid, niat itikaf di masjid, agak siang sedikit kita pulang dulu, ngurusin ayam, ngasih makan ayam segala kalau punya ayamnya. Kalau punya ayamnya, pulang lagi kita ke masjid, itikaf lagi, pulang lagi kita ke rumah, itikaf. Sehari itu ada kali 5 kali atau 10 kali kita itikaf, boleh kayak begitu ya. Halnya walau faraja aziman yaudi pada lam yujib tajdinyati, kalau kita punya tujuan mau pulang lagi ke masjid, nanti setelahnya pulang diam lagi di masjid, kagak perlu niat lagi, kagak perlu. Kalau kita pulang dulu, saya pulang tapi saya mau balik lagi setelahnya, saya ngeberesin urusan rumah saya, balik lagi dia ke masjid, nggak usah pakai niat lagi, usah duduk aja, dapat tuh pahalanya itikaf ya. Ini itikaf. Syaratnya itikaf adalah satu, orangnya Islam, nggak boleh itikaf orang non muslim, nggak boleh. Kok lagi ngapain kamu di masjid kok? Saya lagi itikaf kayak orang Islam. Udah Islam memang kamu kok? Belum, nggak boleh. Harus Islam dia, harus bersahadat. Kedua, harus punya akal. Orang gila nggak boleh itikaf di masjid, nggak boleh. Harus punya akal dia, ya.
Wa ulu anil hadasil akbari palatasiu min tasdipi manita sopa bidihi syai'un minha, atau dia punya tidak punya hadas besar boleh itikaf di masjid. Tapi kalau masih punya junub kagak boleh di masjid, tinggal di masjid kagak boleh itikaf nih. Itu diantaranya itikaf, pembatalan itikaf. Qala fil Anwar, kata di dalam kitab Anwar, ya tulus sobulai itikaf bisuti min auqibatin au ukli haramin. Batal pahalanya itikaf satu, bisuti min memusuhin orang. Oh, dimusuhin sama kita. Ada orang berjenggotnya panjang dimusuhin. Waduh, ada saingan gua nih, masjid nih jenggotnya panjang bener nih. Wah, dimusuhin sama kita. Batal itikaf kita. Kemudian gibatin di itikaf, dia tidak boleh ngomongin orang. Kalau ngomongin orang selama itikaf di masjid batal itikaf kita. Boleh ngomong. Jadi enak-enak kita itikaf, ada yang marah. Si anu yang waduh ngajak gibah. Nah, batal itikaf kita. Sangkaan kita maka gak batal. Enggak taunya itikaf kita batal. Wah. Clean haramin atau makan barang haram. Dapat nyolong di warung, dibawa ke situ ke masjid, dimakan di masjid, kita itikaf batal itikaf kita. Nggak boleh makan haram. Tuh. Pada akhirnya begitu nanti kita di dalam bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Gimana cara untuk kita cara mengetahui Lailatul Qadar dan doanya apa yang kita baca ketika Lailatul Qadar? Apa sih itu Lailatul Qadar? Allah menjelaskan di Al-Qur'an ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kan gitu ya. Apa sih itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah semalam. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan waktunya Lailatul Qadar? Ini perebutan para alim ulama. Wa talafu fitil kal lailati faqala baduhum awwalu Lailatul Qadar awwalu lailata min Ramadan. Kata sebagian ulama Lailatul Qadar itu dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Satu tuh. Pendapat dia nih satu. Jadi Lailatul Qadar itu kata sebagian ulama dimulai tanggal 1 bulan Ramadan. Adanya Lailatul Qadar nih. Kata waqala baduhum sebagian ulama bukan. Kapan atuh? Sab'ata asyara lailatan, malam ke-17. Kata sebagian ulama. Nih, malam ke-17 Lailatul Qadar mah sebagian ulama. Ada lagi waqala al-aktsar, tapi yang paling terbanyak pendapatnya bilangnya di akhir ini Ramadan 10 terakhir bulan Ramadan tanggal 21, 22, 23, 24, 25 sampai selesai. Nah, itu paling terbanyak para alim ulama. Wa tafaqu alimatu sahabat wal ulama ala anna lailatul sab'a min Ramadan. Tapi sepakat para sahabat, para alim ulama bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya biasanya tanggal 27 bulan Ramadan. Tanggal 27 bulan Ramadan. Nah ini kalau kita ingin menemukan Lailatul Qadar, tadi waktu-waktunya tadi ya. Apa istimewanya Lailatul Qadar? Tanazul malaikatu, para turun semua malaikat Allah. Di mana nih? Kata Ka'ab bin Ahbar, mana Sidratul Muntaha? Ya malaikatun. Di dalam langit, ada di ujung langit normal. Di dalam langit Sidratul Muntaha, para malaikat Allah itu la ya'lamu adaduhum ilallah. Tidak ada yang tahu bilangannya itu malaikat pun semua kalam dunia ketika Lailatul Qadar dipimpin sama malaikat Jibril. Jibril siap baris. Kita turun ke bumi. Wah, yuk siap. Turun ke bumi. Ya Allah, gak ada yang tahu bilangannya itu malaikat. Turun semua di malam Lailatul Qadar. Ya Allah. Kemudian walayatruku Jibril alaihissalam adan minan nasi la sofau. Kemudian malaikat Jibril yang dapat Lailatul Qadar, malaikat Jibril salaman sama orang yang dapat Lailatul Qadar. Tandanya gimana? Nih tandanya. Jadi kalau ada tanda begini dia berarti salaman sama malaikat Jibril. Waun kemana waun nih Lailatul Qadar waun. Walamatu zalika ya anik walamatu zalika in kosyaro jildahu waroko kaudu
Wadamat ainahu tanda-tanda orang yang pernah salaman sama malaikat Jibril atau dapat Lailatul Qadar lah boleh dikatakannya. Satu, gemeteran kulitnya. Kita malam gemeteran ya. Terus kalbu kita lembut banget. Lembutnya sampai kita sampai kita ingat dosa, netes air mata kita pada malam itu. Nggak biasanya saya malam netes air mata. Ya Allah, ingat dosa saya. Sewaktu masih muda saya, sewaktu masih ngebonceng si mbah saya, ingat semua. Ya Allah, tuh dapat Lailatul Qadar begitu. Nggak terasa itu netesnya air mata karena takut dosa. Nah, dapat Lailatul Qadar. Bahwa min musyafahati Jibril alaihissalam, maka itu tandanya orang tersebut adalah salaman sama malaikat Jibril katanya. Begitu tuh. Ya Allah ya. Aduh. Jadi tandanya satu, kulitnya gemeteran. Kan Lailatul Qadar itu angin berhenti, hujan berhenti, semua berhenti, malaikat karena turun ke alam dunia. Nah, kita pas ke Lailatul Qadar terus kedua apa? Nih ada riwayat begini. Wa Aisyah radhiyallahu anhu, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu, anha kata Siti Aisyah qolat, berkata ya Siti Aisyah, kultu bertanya kami kepada ya Rasulullah, hai Rasulullah, law waqtu Lailatul Qadri bima aqulu qala qauli ya Rasulullah, gimana kalau pas kami kebetulan dapat Lailatul Qadar, apa yang kami baca? Kata Siti Aisyah ke Kangjeng Nabi, kata Kangjeng Nabi, kauli ucapan sama engkau, hei Aisyah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh gitu tuh doanya tuh. Jadi kalau yang kau melihat hujan berhenti, angin berdoa tuh itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh begitu tuh. Itu Lailatul Qadar ya. Jadi doanya Lailatul Qadar yang diajarkan sama Kangjeng Nabi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafalin sama kita. Kesononya kita punya doa itu silahkan ya. Beres baca doa itu kita, ya Allah pingin banyak rezeki saya ya Allah. Tahun ini mas saya pingin jadi sudah kaya, boleh. Misalnya Yanto, ya Allah, saya tahun ini pingin punya jodoh, tidur sendirian mulu, apalagi musim hujan. Ya Allah, misalnya, apalagi musim hujan, belangsak banget ya Allah, dingin banget ya Allah, misalnya. Tuh boleh toh, ya kesonohnya. Tapi ajaran Kangjeng Nabi jangan ditinggal. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu doanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita puasa ini kita jaga terus menerus supaya apa? Supaya puasa kita tidak dikurangin pahalanya nanti. Ketika kita dibagiin suhud dari Allah Subhanahu wa taala, puasa kita full pahalanya. Ingetin kita memang harus susah, harus payah, harus sabar, harus banyak ibadah. Karena tadi kata Kangjeng Nabi, as-shaum al-jannah, puasa itu adalah pahalanya surga, bukan kipas angin. Kalau kipas angin tantangannya nggak banyak, ini mah surga aja ya. Makanya tantangannya banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya sekalian penjelasan tentang sunah-sunah puasa dirangkai dengan syarat-syarat istiqamah, pahala itikaf serta contoh-contoh pada malam Lailatul Qadar sejak mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menambah pengetahuan kita sehingga kita nanti pada saat yang bersiap-siap membakar malam Lailatul Qadar. Dan akhirnya waktu jualan yang bisa sementara karena sudah siap pertanyaannya, yuk sama-sama kita tuntut doa ini dengan doa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika astaqu aqulu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya aqulu bi dhanbi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الحمد لله all praises to Allah